Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang mengklasifikasikan opini menggunakan WK. Jadi, jika sebelumnya sudah melakukan grab data di Twitter selama 3 minggu berturut-turut ya, data tersebut kemudian dibersihkan, yang isinya nanti hanya tinggal data teks. Ini merupakan salah satu cara agar kita juga bisa tahu data-data yang akan kita klasifikasikan. Caranya nggak hanya ini, di Python juga sebetulnya sudah ada menggunakan text blob. Tapi saya yang pertama di pertemuan hari ini akan mencoba kita mengklasifikasikan opini menggunakan WK. Ada banyak cara, tapi yang pertama akan kita pelajari menggunakan WK. Sebelum kita membuka WK, ada beberapa tahapan untuk persiapan data. Yang pertama adalah copy semua teks hasil preprocessing data ke dalam file Microsoft Excel. Ini tidak wajib, hanya untuk memudahkan dalam menyesuaikan data ke dalam template file.irff nanti seperti apa. Nah, yang pertama, kemudian hapus duplikasi opini menggunakan fitur remove duplicate dalam Microsoft Excel. Nah, sekarang di sini saya buka Google Classroom. Kemudian saya cari tadi yang kira-kira menarik menurut saya dan memang lagi happening karena memang saya seneng sebenarnya seneng MotoGP sih, bukan seneng Superbike-nya. Nah, saya tertarik dengan yang Mas Yuda terkait Mandalika. Nah, sekarang saya download dulu datanya. Ini yang term 1, ini yang term 2 saya download. Kemudian yang ketiga saya download. Oke, jadi saya punya 3 data. Langkah pertama adalah, ini yang term pertama tadi ya. Mana nih? Tadi awalnya saya mau yang polisi, tapi nggak jadi deh, ini aja. Ini yang pertama, yang Mandalika ya. Kemudian Ctrl A, Ctrl C, kemudian buka Microsoft Excel. Kita buka Excelnya, oke. Kemudian kita paste ke sini. Ada berapa total? Sampai berapa nih? Total datanya banyak ya. Sampai 995 nggak apa-apa. Berarti yang pertama sudah bisa di close. Kemudian yang kedua, oke, ini yang kedua tanggal 26. Ctrl C, pindah ke sini, Ctrl V. Nah, setelah itu cari yang ketiga. Ini kayak yang ketiga ya. Oke, yang ketiga yang terbaru. Yang kedua sudah. Kemudian yang ketiga ini Ctrl A, Ctrl C. Pindahkan lagi ke sini. Dapat 2000 kan ya? Kurang ya, apa? Ctrl V. Oke, datanya sudah dalam file Excel semua. Mudah-mudahan nanti datanya bagus ya. Jadi total kurang lebih di sini 3000 data mungkin ya. Nah, oke. Nah, langkah pertama udah di copy nih, udah beres. Kemudian langkah kedua, hapus duplikasi dengan menggunakan fitur remove duplicate dalam Microsoft Excel. Oke, di sini kita blok segini. Kemudian di fitur data di sini ada namanya remove duplicate. Kita cek dari 3000 data ada berapa duplikasinya. Oke, kita coba cek. Kolom A, oke, ternyata dari 3000 terdapat 1325 duplikasi data. Berarti sekarang tinggal 1720 data yang bisa kita olah. Oke, sudah sampai sini. Tambahkan kolom untuk tanda petik dan nilai untuk masing-masing opini. Jadi di sini nanti biar bisa sesuai dengan data di .irff yang akan kita gunakan di WK. Di sini tuh gunakan tanda ini nih, tanda petik 1 ini ya, saya besarin set. Kemudian besar ya, tanda petik 1 yang sampingnya enter tuh 1 tanda koma. Apa ya, emot, bukan emot sih, kayak gini aja tandanya. Oke, seperti ini. Jadi nanti udah di ini ya, udah duplikasi. Nah, nanti tinggal seperti ini. Oh enggak, yang ini gini aja dulu, tanda petik 1-2 kali. Sekrek. Nah, jadi tinggal 1 ya. Nah, setelah ini tinggal diklik 2 kali di sini. Cekrek 2 kali. Tek tek. Nah, jadi kan tinggal segini. Nah, setelah itu di sini dibikin tanda petik lagi 2 kali di sini. Mana nih? Dari sini. Ini. Tanda petik 1 1. Cekrek segini, dapatlah.
Oke, kita balikin lagi 100% seperti biasa, tampilannya biar lebih enak. Ini tanda gini aja. Nah, ini kemudian di gini. Nah, oke. Nah, sudah ya, ada tanda petik, tanda petik. Nah, kemudian ini kan kolom A, B, C di sini. A, B, C nanti tinggal D-nya di sini. Nah, untuk ke sini kita tuh sekarang agak sedikit manual ya. Jadi kita akan coba ambil sampel data untuk yang akan dijadikan sebagai training data dan mengambil sampel data yang akan dijadikan sebagai testing data. Nah, dalam menentukan sampel data sebagai training kita tuh harus adil. Mana data yang akan menjadi positif, mana data yang akan menjadi negatif. Kalau saya biasanya seperti ini nih. Misalkan di sini nih. Terima kasih Pak Jokowi membawa Indonesia mendunia Mandalika. Oh, kayaknya ini positif deh, ada terima kasih kepada Pak Jokowi. Oke, ini kedua nih. Barusan terlihat ternyata masyarakat cerebot untuk membangun masyarakat cerebot untuk membangun sirkuit Mandalika. Nih kalau misalkan masih bingung, udahlah kita lihat dulu aja. Kemudian Pertamina Mandalika International Circuit Produk Superbike. Ini kayaknya netral deh, kasihlah mau. Kemudian seru kali ya kalau pelamar sahamnya Mandalika kakak. Ini kayaknya positif deh. Tulis satu. Ini betul-betul bisa jadi ya data yang sama dengan orang yang ngasih klasifikasinya berbeda, nanti hasilnya beda. Nah, kita lihat di hasil testingnya, validasinya berapa persen. Harusnya sih kalau bisa untuk validasi ini nanti oleh ahli bahasa. Tapi sekarang kita masih latihan kan seperti ini. RT, Nice Indonesiaku, keren Mandalika, ini positif nih. Langsung remaja pembuat tapi ternyata ini kalau bingung lewat. Ini juga bingung bahasa apa lewat. Mandalika warung kopinya ketiban untung. Oke, positif lah, kurang lebih seperti itu ya. World Superbike ini juga bingung ya, dunia hari Sabtu. Oke lah, kalau mau kasih netral juga bolehlah netral gitu. Kalau misalkan bingung ya lewat. Di sini perhatian spesial diadakan Mandalika GP Sari Sobat Persempatan dapat giveaway hari ini kayaknya no deh. Mandalika got milek beneran relax sih. Oke, positif di sini. Kemudian di sini Mandalika IndiHome, ini kayaknya nggak nyambung juga di giveaway. Kalau mau dilewat, kalau mau dikasih 0, dikasih 0. Kayak gitu. Nah, nanti kita kasih kontrol di sini. Ini untuk kontrol data. Sekarang untuk latihan yang hari ini, saya mau nanti data positifnya itu targetnya ya. Data positif, netral, kemudian negatif. Nah, saya mau nanti kontrol datanya, targetnya, di sini ada targetnya. Kemudian di sini banyaknya data. Nah, oke, saya mau di sini targetnya 35. Nah, nanti untuk tanda tanya sebagai testing, ini targetnya harus 45. Karena nanti kita mau training data itu sama testing data. Targetnya di sini mau trainingnya 105, testingnya 45. Jadi total data nanti untuk latihan hari ini adalah 150. Nah, ngitungnya gimana? Nah, di sini kasih. Ini sama dengan dari D. Oke, salah. Pakai count if ya harusnya. Count if dari sini sampai sini kriterianya angka 1 itu kan positif. Kayak gitu. Baru ada 5. Ini juga dibuat sama lah. Tapi di sini untuk netral itu angka 0, untuk negatif itu angka negatif 1, untuk tanda tanya itu tanda ini. Oke, pakai ini kali ya. Oke, masih 0. Nah, keterangan saya mau seperti ini. Oke, keterangannya pakai if di sini. If ini sama dengan ini, berarti sudah cukup. Oke lah. Kemudian pakai tanda koma ya, bukan titik koma. Ini beda-beda ya masing-masing. Di sini kalau saya pakai koma, gimana aturan di Excelnya masing-masing. Kemudian if ini lebih besar daripada ini, berarti masih belum kan targetnya, berarti masih kurang. Kalau udah lebih, ya bilang nanti di sini lebih.
lebih. Oke. Bentar, ini masih kurang dua-duanya. Segini, ini kasih tanda pakai yang inilah, highlight equal. Kalau oke, dia kasih tanda warna mana nih, green, jauh. Kemudian kasih lagi, kalau dia sama dengan kurang, kasihlah warna kuning. Kalau misalkan lebih, kasih warna merah. Oke, lebih tuh gini, lebih, kasih merah. Nanti kita di sini jadi ada kontrolnya nih. Kontrol nanti data kita udah berapa. Kalau ada yang dilewat ya nggak apa-apa. Oke, misalkan di sini saya baca satu-satu lah nih. Misalkan di sini sekarang silvernya masukkan walika sungguh Y sekali, misalnya saya hapuskan -1. Ini kan terkontrol tuh di sini. Jadi -1. Nah, ini bagusnya gini sih. Ini segini teh pakai freeze mana ya, freeze pen. Ini kayak gini. Nah, segini lah freeze-nya. Oke, baca lagi di sini Pertamina Mandalika telah sirkuit Mandalika telah. Oke, sini saya anggaplah -1. Ini saya masih random dulu ya. -1 dan -1. Terus ini saya random kali 1. Ini -1. Ceritanya saya random ya. Nanti pastikan kerjakan dengan baik, yang seperti ini. Ini biar cepat di videonya. Oke, ini kontrolnya masih kehitung. Kalau misalkan lewat. Oke, di sini ada -1, ada 1. Kemudian nanti di sini misalkan saya ada 0. Oke, salah. Ini 1. Ini juga 1. Kemudian nanti di sini -1. Oke, salah. -1. Ini 1. Hari balapan Mandalika ya, 0. Salah juga. Ini harus clear konten. Malah. Intinya number aja udah. General. Oke, 0. Misalkan di sini 1. Oh, ketika lebih kan dia bakal lewat ya. Jadi berarti ini harusnya -1. Kan di sini -1, di sini -1, ini 1. Oh, udah lebih nih. Jadi jangan angka 1 lagi kita nyari data. Pas ini yang positif, Pak. Yaudah biarin aja dulu, nggak apa-apa. Biarin dulu, habis itu 1. Oh, lebih kan 1, jangan yang 1. Nah, bapaknya ini gimana negatif? Udah, berarti misalkan di sini -1 kan belum ada ya. 0, -1 masih kurang tuh. Masih kurang -1. Carilah baca satu-satu kan nanti berkelompok ya. Sekarang sendiri-sendiri dulu dengan data 150 data. -1. Oh, udah lebih nih. Yang 0 ya. 0. -1 udah oke. Tinggal yang 0. Oh, ada yang lebih tuh. Lebih atau 0 lebih ya. Ini hapus. Oke. 3 udah oke. Kalau udah seperti ini, yang segini, nih segini kita coba sorting dulu. Custom sort. Yang di sini kita sort by kolom D ya. Kemudian dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita udah punya data 105 data. Pak, yang tanda tanyanya gimana? Ya, tanda tanya sebetulnya lebih bebas karena nanti tanda tanya itu yang bakal jadi testing. Kita akan ambil tanda tanyanya sebanyak 45. Yaudah, kita cek aja di berapa tanda tanya. Oh, udah kelebihan nih 157. Bahkan kita cuma 45. 130. Ini yang benar-benar tanda tanya itu benar-benar random ya. Oke, ini udah 45, udah punya data yang tanda tanya. Nah, setelah seperti ini, langkah apa yang selanjutnya kita lakukan? Nah, kita buka Notepad dan buat file sebagai berikut untuk data training. Kalau misalkan pakai Notepad biasa juga boleh, kalau saya menggunakan Notepad++. Oke, nah sekarang kita buat seperti ini datanya. Kita buat add relation, kemudian train, kemudian di sini atribut, kemudian kasihlah text string, kemudian di sini add data, kasih space 2 kali,
Di baris 9 kita isi sama data ini. Dari mulai 105 berarti ya. Berarti dari baris 1 sampai dari 105. Mana 105 nih? 105 yang angkanya sampai angka 1 ini. Ini Ctrl C, kemudian pindahkan ke sini, Ctrl V-nya paste gini. Tek nih. Nah, kita sekarang udah punya data seperti ini. Kurang lebih datanya akan mirip. Ya, kalau kita perhatikan, nanti ada data-datanya kurang lebih seperti ini. Nah, ini mirip dengan yang ada di sini. Oh, ada yang salah. Ada yang kurang ya. Oke, kurang ini. Relation trend, di sini atribut text string. Kemudian di sini ada atribut, di sini class. Atributnya ya, dikasihlah atributnya negatif 1, 0, sama 1. Nah, kalau sudah seperti ini, filenya nanti di-save. Saya akan di-save di data, kemudian di sininya dikasih all types, kasihlah data training apa tadi? Mandalika ya. Mandalika dot, kasihlah di sini arff. Setelah itu kita save. Kita udah punya nih file training mandalika.arff. Betul ya, filenya sama. Di baris 9 muncul ini 7805020. Oke, kalau sudah seperti itu, sudah di-save dalam bentuk .arff. Kemudian untuk testing data juga kita buat. Sebetulnya sama sih, kita buat untuk testing data, mirip dengan yang ini ya atasnya. Oke, kita buat untuk testing data. Ini buat yang sama lah kurang lebih. Testing data seperti ini. Nah, datanya yang mana? Datanya yang tanda tanya tadi. Jadi dari sini sampai 45 lah. Ini kan 45 nih. Tulisannya bosan. Ctrl C. Sinilah. Isinya nggak pakai testing, nggak pakai training. Oke, di sini. Relation trend, atribut text string, atribut kelas att-nya sama, negatif 1, 0, 1. Negatif 1 artinya negatif, 0 itu artinya netral, 1 itu artinya positif add data. Setelah itu save. Kalau saya kasih nama testing mandalika, sama filenya .arff. Oke, ini ke sini kasih all types, kemudian save. Dah, kita punya dua file ya, ada training mandalika sama testing mandalika. Ini sebetulnya nanti testingnya jangan macam-macam ya. Soalnya nanti kita akan validasi datanya. Oke, sudah sampai sini. Ini bisa kita close sebetulnya. Oke, kalau sudah ke sini kita punya data disimpan .arff. Nah, sekilas tentang proporsi ideal data training dan data testing. Untuk menjaga hasil akurasi hasil klasifikasi opini, perbandingan data, jumlah data untuk data training dan data testing adalah minimal 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Jadi pastikan nanti data trainingnya jauh lebih besar, sebanyak perbandingannya 3:7 dan juga proporsinya lengkap. Kalau untuk data training, kalau testing itu bebas seperti itu. Nah, sekilas tentang Weka, nanti kita akan menggunakan Weka. Jadi kalau sudah diinstal, saya pakai versi 3.8, keluar seperti ini ya, dari Waikato University. Nah, Weka adalah sebuah perangkat lunak yang memiliki banyak algoritma machine learning untuk keperluan data mining. Weka juga memiliki banyak tools untuk pengolahan data, mulai dari pre-processing, classification, regression, clustering, association rules, dan visualization. Nah, kemudian tahapan menggunakan Weka, yang pertama untuk training data, kemudian ada testing data. Nah, langkah pertama, tampilan munculnya Weka kan seperti ini ya. Mana ya Weka saya udah muncul nih. Oke, udah muncul kayak seperti ini. Ada Explorer, Experimental, Knowledgeable, Workbench, sama Simple. Kayak gini. Nah, langkah pertama adalah klik pilih Explore, kemudian pilih Open File. Yang akan kita open itu adalah file tadi di data, kemudian kalau saya simpennya tadi di mengajar, kemudian di kemudian data. Pilihlah tadi kan training mandalika ya. Jadi kita akan menggunakan training data mandalika. Nah, kita pilih mana nih training mandalika, kemudian open. Nanti keluar di sini ada berapa data nih.
Ada 35 yang bersifat negatif, 35 yang 0, 35 yang positif. Seperti itu ya, ketahuan sampai sini. Nah, setelah itu ambil training datanya ada ya. Kemudian ini nanti ke open, nanti keluar sama ya, kayak gini. Nah, ini sama, kurang lebih mirip ya. Ada kalau tuh di contohnya cuma 12, 11, 12. Nah, sekarang kita pilih filternya nih. Kita pilih filternya, pilihnya yang class assigner, kemudian pilih yang di sini yang unsupervised. Jadi di sini kita pilih choose filter yang unsupervised, kemudian atribut, kubis pilih yang di sini class assigner. Oke. Kalau sudah dipilih, kemudian kita apply. Di sini apply, kemudian di sini udah. Kalau sudah, hilang lagi juga nggak apa-apa. Kemudian kita pilih menu classify, kemudian pilih di sini cross validation-nya ya. Kemudian kita pilih classifiernya yang filter classifier. Kita pilih di sini, kita pilih yang meta ya. Meta, kemudian pilih filter classifier. Udah sampai sini udah ya, sama. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian konfigurasi metode classifier dengan klik pada tulisan filter classifiernya. Yang ini kita klik. Nah, di sini kita klik, kita pilih sekarang classifiernya menggunakan apa. Nah, di sini kita pilih yang filternya string to word vector. Jadi pilih konfigurasinya di bagian filter. Nah, di sini kita pilih string to word vectornya nih. Yang mana tadi ya? Lupa jadi. Di string to word vector tuh kalau nggak salah ya, yang unsupervised pilihnya. Ini unsupervised, kemudian atribut, pilih yang nih string to word vector. Aduh susah. Nih. Oke. Pilihnya yang string to word vector, sampai sini juga belum beres sih. Oke, kalau sudah di sini udah ini kan yang first class itu dan sebagainya. Kemudian konfigurasi filternya untuk yang string to word vectornya dengan cara diklik kayak gini. Diklik, kemudian konfigurasi di sini string to word vectornya diklik. Nah, ini kemudian pilih yang bawahnya nih, metode steamer yang akan kita pilihnya menggunakan iterated Lovin steamer. Jadi di steamer ini ada steamer kalau nggak salah di sini. Nah, di sini pilih yang iterated Lovin steamer. Kok ini sih? Ini iterated Lovin steamer. Oke, kita pilih yang metode steamer, string to word vector. Kalau sudah, ini juga oke. Nah, pilihnya iterated Lovin steamer. Oke, ini juga kita oke. Kalau sudah, pilih ya, ini juga sudah sama. Oke, kalau sudah oke. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita coba klik oke. Kemudian kita coba start. Habis itu kita coba start. Nah, udah ada meta classifier. Habis itu kita save modelnya. Data-data yang sudah masuk ya, banyak kata-kata Jokowi dan lain sebagainya, banyak lah di sini ya. Nah, setelah itu kita klik kanan, kemudian save model. Kita pilihnya yang gede, kalau saya di mengajar, kemudian kemudian data, saya pilih di sini model Mandalika. Habis itu di save. Kalau sudah di save, kemudian jadi model, kemudian tutup WK-nya, kemudian yang si WK ini saya tutup lagi. Nah, setelah itu buka kembali, jadi kita buka WK-nya. Oke, mana WK-nya tadi udah keluar belum? Oke, WK-nya sudah keluar, kemudian Explorer lagi, kemudian pilih open file. Setelah itu pilih trainingnya lagi yang ada di D, kemudian di mengajar. Kalau saya mana tadi nih, mengajar,
kemudian kemudian data, tadi pilih dulu yang trainingnya dulu, training Mandalika. Nah, ini training Mandalika, kemudian open, kemudian pilih classify, kemudian pilih supply test set. Habis itu open filenya, kemudian pilih testing datanya. Set, kemudian open file. Nah, testing data yang mana tadi? Testing Mandalika. Oke, di sini open. Nah, setelah itu close. Setelah itu di sini kita pilih load model dari yang tadi. Tadi datanya ada di mengajar. Kemudian di mengajar, kemudian kemudian data, kita pilih yang model mandalika.model. Open, nah oke, udah keluar. Setelah itu udah dipilih. Nah, kemudian di sini pilih di sini re-evaluate model on current test. Kalau sudah seperti ini, nanti pilih more option. Kalau nggak salah pilihnya yang ini deh, plain text ya. More option, kemudian di sini output prediction-nya yang plain text. Oke, output prediction-nya pilih yang plain text. Kemudian kemudian evaluate lagi. Oke, kalau sudah seperti ini nanti keluar hasilnya. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, saya akan menjelaskan dari 45 data hasilnya adalah ini. Ini itu artinya apa? Oke, ini itu artinya apa? Jadi di sini nanti prediction usernya, jadi kalimat yang pertama ini tuh artinya 0 berarti dia bernilai netral. Kalau dia 1 berarti dia bernilai positif, negatif 1 dia bernilai negatif. Nah, terus ini 2, 3, 1 itu apa? 1 itu kategori 1 untuk yang bernilai negatif, 2 itu kategori 2 untuk bernilai netral, 3 itu untuk kategori 3. Terus habis ini kita bisa ngapain, Pak? Sebentar. Nah, saran saya di sini sebaiknya kita buka Excel lagi. Di sini mungkin ya enak. Kemudian kita paste ke sini. Nah, ini sebetulnya udah agak enak nih. Ini kita delete. Yang kita butuhkan sebetulnya yang ini ya. Hasilnya apakah di sini 0, 1, negatif 1 atau 0. Nah, dari sini ini bisa kita apa ya? Oke. Salah. Di sini mending yang negatif ini, yang kata-kata ini. Nah, sampai sini kita copy. Kita geser sini. Paste. Oke, ini tadi kan awalnya tanda tanya ya. Nah, sekarang dari hasilnya dari sini kan kita punya nih 2, 3, ini nih. 0, 1, negatif 1, negatif 1. Ini kita bisa copy, kemudian pindahkan ke sini. Prediksinya seperti ini. Ini kita hapus dulu yang sesi ininya, ini delete. Ini juga kita delete. Nah, di sini kita kan hanya butuh 0, negatif 1 atau 0 ya. Kita bisa begini nih. 0, 1, negatif 1, 0, negatif 1. Nah, ini tuh bisa kita menggunakan ini. Ini ada di data, terus ada di sini flash fill. Tuh. Jadi kita butuhkan yang sebelah kirinya aja kan. 0, 1, negatif 1, 0, negatif 1. Nah, dari sini kita bisa hapus. Nah, ini kita kasih insert, ini tweet, ini area kondisi, sekarang masih tanda tanya kan. Nah, ini prediksinya, keterangannya berarti kan di sini pakai if aja. If ini sama dengan 0, berarti dia netral. Ya kan? Netral. Kalau dia if ini sama dengan negatif 1, salah ini harusnya gini. Nah, ini sama dengan negatif 1, berarti dia negatif. Kemudian kalau dia selain negatif, netral sama itu berarti kan hasilnya positif ya.
positif. Ini enter. Berarti dia netral. Nah, habis itu kita validasi nih. Kalimatnya betul atau salah. Nah, sebelum ke sana kita buat dulu statistiknya. Statistik hasil testing. Mana yang netral itu ada berapa, yang positif itu ada berapa. Positif, kemudian yang negatif ada berapa. Caranya pakai di sini count if. Range-nya dari sini sampai sini lah ya, pakai gini aja. Kemudian kriterianya yang ini. Data yang netral ada 24, yang positif ada 8, yang negatif ada 13. Kalau dihitung presentasi, berarti di sini sama dengan ini per berapa sih? 45 ya. Oke, ini juga sama nih. Per 45 kita cek di sini. What cell? Nah, di sini presentasinya 2 digit. Ternyata kalau misalkan dan dibuat kesimpulan dari berapa tadi? 150 data dengan misalkan 105 data testing dan 45 data training dan 45 data testing diperoleh data diperoleh klasifikasi 24 data beropini netral, kemudian 8 atau misalkan dibuat aja langsung klasifikasi mayoritas tweet berisi opini netral sebanyak, nah kita pakai dari testingnya aja, sebanyak 53,33%, kayak gitu. Di mayoritas di sini katanya tweetnya. Nah, tapi sebelum ke sana kita harus divalidasi dulu nih. Ini emang netral, kan kita nggak tahu nih, nggak apa-apa kan tadi kita ngasal ya, nanti mah jangan terlalu ngasal kalau ada bahasa-bahasa yang memang bukan bahasa Indonesia. Jangan, kalau ini anggaplah kita true lah, misalnya kita nggak tahu. Oke, di sini juga positif sepertinya kita true, kita anggap, kemudian nanti anggaplah tuh kemudian di sini ada false, kemudian kita anggap ini prosesnya agak lama memang seperti ini. Kalau misalkan manual ya, di sini FFF. Nah, kemudian ini kan untuk hasil testing. Nah, di sini kita cari nih statistik hasil validasi data. Berapa banyak data yang bernilai true, berapa data yang bernilai false. Berarti, maksudnya seberapa percaya sih kita sama data ini. Jangan-jangan datanya banyak yang salah prediksinya. Nah, di sini kita bisa cari count if. Dari data ini, yang nilainya sama dengan T, ada berapa nih? Oh, ternyata ada 30. Kalau yang false-nya, ya sama di sini. Kita buat di sini. Cari di sini yang bernilainya F. Oke, ternyata 15. Berarti tingkat kepercayaannya berapa di sini? Berarti tingkat kebenaran ya hasil testing data atau misalkan prediksinya data atau prediksi dari sistem sama dengan berapa nih? Berarti kan sama dengan berapa persen nih? Kalau berarti sama dengan, berarti tingkat validasi itu true-nya sama dengan ini sama dengan nilai ini per total datanya 45. Ternyata cuma 67%. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan di sini kita buat persentasenya 66,7%. Sebesar tadi berapa?
66,67%. Dicek datanya. Sebetulnya masih sedikit sih, kalau yang bagus tuh minimal 70% lah gitu. Jadi dari 70% itu datanya bernilai betul. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti dicoba masing-masing untuk 150 data, tapi jangan ngasal kayak gini ya. Jadi buat kalau memang negatif 1, kalau 1, kalau 0, kalau 0. Ini bakal jadi tugas mandiri sebelum nanti maju ke tugas besar. Mana nih yang kira-kira akurasinya lebih baik, berapa persen. Mungkin itulah nanti yang akan dipilih, tapi masing-masing nanti kerjakan dulu datanya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.